Jakarta kirim ratusan prajurit TNI untuk kepung KKP Papua. Gubernur ULMWP menambah masalah baru. Melansir dari Tribun Palu.com, berbagai cara dilakukan untuk mengepung kelompok kriminal bersenjata atau KKP Papua. Seperti baru-baru ini, ada rencana pergeseran ratusan prajurit TNI dari Batalion Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan, ke Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Namun rencana itu disebut belum tentu bisa menyelesaikan masalah di atas tanah Papua. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, wilayah adat Domberai, Markus Yenu. Kata Yenu, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua justru tidak akan menghentikan masalah di daerah ini. Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua. Dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer, ujar Yenu kepada Tribun Papuabarat.com. Ia berujar selama pendekatannya menggunakan militer, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua, ungkap Gubernur Papua Merdeka itu. Untuk itu, kondisi di tanah Papua saat ini, Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua. Kalau dia menambah kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini, tegasnya. Saat ini, menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog. Kita dari kelompok Papua Merdeka menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah, yakni PBB, ucapnya. Ia menilai pasukan TNI yang ada di 2 Kodam di tanah Papua telah cukup untuk pertahanan. Hanya saja pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di tanah Papua harus diubah. Selain itu, Yenu mengaku pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog. Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta dan meminta untuk membuka ruang dialog, ungkap Yenu. Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa harus melalui DPR, pemerintah, dan lainnya. Namun hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta. Papua ini ibarat api yang sedang menyala dan tidak tim pemadam datang lalu bakar di tempat lain, imbuhnya. Harusnya tim pemadam itu datang ke Papua dan langsung sentuh titik api yang sedang menyala. Selama ini pola pendekatan dari Jakarta kepada persoalan yang ada di Papua kami menilai tidak tepat, ungkapnya. Ia mengaku situasi konflik di tanah Papua ada sejumlah tokoh yang berperan dalam polemik itu. Salah satu tokoh itu adalah saya di Papua Barat, pungkasnya. Diinformasikan sebelumnya, sebanyak 400 prajurit TNI yang berasal dari Batalion Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan akan dikirimkan ke sejumlah wilayah di Kodam ke-18 Kasuari, Papua Barat. Pengiriman prajurit tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan pembinaan teritorial pada wilayah pelosok di daerah ini. Pangdam ke-18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, mengatakan prajurit yang dikirim ke Papua Barat telah dilakukan pembekalan sejak awal di Kodam Bukit Barisan. Prajurit TNI yang datang ini adalah non-organik, kita Kodam Kasuari, ujar Gabriel. Kata dia, prajurit yang datang di Papua Barat bertujuan untuk menjaga wilayah daerah ini sesuai dengan tugas pokok TNI. Sehingga dia bukan hanya menjaga di wilayah Kodam Bukit Barisan, namun keseluruhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan tunggu kalau ada kondisi urgent baru digeser, tetapi dalam situasi damai pun dia sudah punya pengalaman, tuturnya. Ia mengaku cara dalam menyiapkan prajurit dari Bukit Barisan hanya sederhana, cukup dengan kepemimpinan hati. Mereka di sana sudah dengan budaya yang beda, jadi disiapkan agar mengenali budaya di Papua Barat, ucapnya. Dalam menyiapkan prajurit TNI dari Bukit Barisan, pria asal NTT itu mengaku punya 3 hal dalam persiapan tersebut. Prajurit dari Bukit Barisan yang mau ke Papua Barat harus pegang 3 prinsip dasar, yakni kesetaraan, budaya, dan pendidikan, ungkap Gabriel. 3 hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dan paripurna. Nantinya ketika pelaksanaan di lapangan, para prajurit harus dilandasi oleh disiplin dan profesionalitas. Setiap prajurit Satgas sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di wilayah tugas, tegasnya.
termasuk berbagai macam kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat di Papua Barat. Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuabarat.com, para prajurit dari Kodam Bukit Barisan rencananya akan tiba di kota Sorong, Papua Barat. Para prajurit nantinya dibagi ke sejumlah daerah seperti Kabupaten Teluk Bintuni, Maibrat, Wondama, Manokwari Selatan, Kaimana Tambarau, dan Sorong Selatan. Gebrakan TNI berbuah manis. 2 KKB meregang nyawa di tangan prajurit handal. Satgas Gakum Operasi Damai Karten terlibat baku tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Puncak, Papua. 2 anggota KKB dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Antara, insiden saling tembak terjadi di sekitar jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omukia. 2 anggota KKB yang tewas masing-masing bernama Luki Murib dan Badaki Kugoya. Memang benar dari laporan yang diterima kontak tembak pada hari Sabtu, sekitar pukul jam 04.58 WIT, kata KOPS Damai Karten, Kombes Muhammad Firman. Kombes Firman mengatakan, pihaknya awalnya sedang menyelidiki insiden pembakaran rumah warga di lokasi. Saat itu 2 anggota KKB disebut menyerang petugas, sehingga berujung aksi saling tembak. Terjadi saat anggota sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembakaran rumah warga, katanya. Kendati demikian, Kombes Firman belum memerinci lebih lanjut laporan insiden saling tembak tersebut. Sementara Luki Murib dan Badaki Kogoya, selaku anggota KKB yang tewas, dilaporkan sudah dimakamkan secara tradisional.